tolong dibaca baik-baik. Kalau masih ada sampai sekarang yang gagal paham, yang dimana-mana masih mengaku saya masih kuasa hukum dan itu tidak bisa dicabut. Loh, kok kuasa hukum kok nggak bisa dicabut? Kuasa hukum itu sewaktu-waktu bisa dicabut. Pertanyaan tentang status dari kuasa hukum saya yang lama, ya. Ini pengacara. Jadi mohon maaf saya nggak ketemu surat aslinya, tapi saya ketemu kopinya. Jadi dia kopi dari surat saya yang sebenarnya sudah saya kirim ke teman-teman media pada tanggal 11 Juli. Tolong dibaca baik-baik. Kalau masih ada sampai sekarang yang gagal paham, yang dimana-mana masih mengaku saya masih kuasa hukum dan itu tidak bisa dicabut. Loh, kok kuasa hukum kok nggak bisa dicabut? Kuasa hukum itu sewaktu-waktu bisa dicabut. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun sudah termasuk yang ditembusi di sini. Jadi ini pertanyaan banyak dari teman-teman. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah ikut ditembusi? Ya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa yang berperkara dalam kasus ini, dan juga kemudian ketua Pengadilan Timur sudah, kemudian hakim perkara pra-peradilan sudah, majelis hakim perkara pra-peradilan juga sudah, kemudian kantor hukum Tokham dan juga untuk arsip. Jadi jelas ya, tidak ada lagi kuasa hukum surat kuasa hukum khusus yang saya berikan selain untuk teman-teman Tokham yang ada di sini, yaitu Bang Gafur dan kawan. Dan kalau kemarin saya juga sempat melihat ada tayangan YouTube, ada seorang profesor ya, dulu adalah ahli hukum juga, yang mengatakan kalau itu dulu zaman dulu Tokham nggak ada. Saya dulu ada ketika zaman kasus Tupa. Dia nggak usah terlalu banyak ngomong ya gitu. Dia nggak ngerti bahwa orang-orang yang dulu itu Pak Aristan, Bu Erdiana dan kawan-kawan itu adalah dulu sudah ikut membantu saya, namanya Tokham. Memang betul waktu itu ada juga kelompok dari KAI. Saya aturkan terima kasih untuk teman-teman dari organisasi KAI, almarhum Pak Erma Umar waktu itu, dan sayang beliau sudah wafat. Beliau sebenarnya sebelum wafat ingin sekali juga membantu saya di sini, tapi sayang tidak ada. Tapi saya tetap dekat dengan keluarga beliau, bahkan kedua putrinya saya ikut jadi saksi pernikahannya. Jadi clear ya, teman-teman yang mau bergabung silahkan untuk kuasa hukum. Saya tidak menutup kemungkinan, tapi tolong juga tertib dan tidak boleh melanggar etika daripada advokat. Saya kira dari saya itu mungkin Mas Gafur ada tambahan untuk persiapan kita. Baik, rekan-rekan media, hari ini adalah lanjutan sidang pra-peradilan dengan agenda pembuktian dari pemohon. Ya. Jadi kami hari ini akan menghadirkan 4 saksi, Mas Roy, 4 ya. Okay. Dan 1 ahli. Dan di antara 4 saksi itu, saya kira ada seorang public figure lah. Ya, namanya Krishna Mukti. Ya, Murti. Ya. Krishna Mukti. Ya, kalau saya tidak salah ya. Seorang artis terkenal lah. Ya. Kenapa dia? Nanti karena dia adalah salah satu saksi yang juga diperiksa di Polda Metro Jaya. Jadi saksi-saksi yang dihadirkan dalam pra-peradilan ini adalah saksi-saksi yang juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik di pokok perkara ya. Dan apa yang akan mereka terangkan ya tentu seputar pembuktian kami terhadap terpenuhinya 2 alat bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup atau minimal 2 alat bukti yang sah ya. Karena kemarin di dalam jawaban termohon itu sama sekali tidak digambarkan kualitas alat bukti itu seperti apa. Hanya disebutkan ada 148 saksi yang diperiksa, kemudian ada puluhan ahli diperiksa, dan ada beberapa dokumen. Dan kemarin diklaim oleh termohon bahwa mereka sudah mengantongi minimal 3 alat bukti, yaitu saksi, ahli, dan surat. Tetapi tentu yang kami challenge dalam permohonan pra-peradilan ini, kita bukan bicara soal kuantitas 148 saksi, tetapi apakah 148 saksi itu ada yang punya korelasi nggak dengan peristiwa pidana yang diduga itu pengrusakan dokumen elektronik, menambah, mengurangi, ya kan, mentransmisikan atau membuat tidak bisa lagi diakses suatu dokumen elektronik. Dan hari ini juga kami akan menghadirkan beberapa tayangan video YouTube yang menjadi barang bukti, dan kemudian itu juga ada di dalam surat dakwaannya Mas Roy, ya, dan itu berkaitan dengan pengenaan pasal 32 Undang-Undang ITE, dan akan ada satu saksi yang menjelaskan itu karena saksi tersebut yang langsung mewawancarai Mas Roy, ya. Siapa orangnya Mas Roy ya? Nah, nanti aja. Nanti ya kita akan lihat sama-sama di situ. Dan videonya itu justru lah yang kemudian menjadi salah satu barang bukti sehingga masuk di dalam surat dakwaan. Dan di dalam video itulah penyidik menyimpulkan bahwa dengan tayangan video itu Mas Roy telah diduga melakukan tindak pidana manipulasi dokumen elektronik. Padahal dokumennya yang diunggah oleh Dian Sandi itu Mas Roy sampai hari ini masih ada itu di akun Twitternya, nggak rusak ya.
tapi sayangnya Mas Roy, tadi kami tadi malam sudah ngecek bahwa mungkin karena sudah lampau waktu yang terlalu lama, kita nggak bisa lagi back sampai bulan April 2025. Ya, masih ada kok. Masih ada. Kalau kita punya URL-nya, kita betul, klik, masih ada. betul. Nah, dan ada 2 video dan kemudian ada 1 akun, ya atau foto ijazah Pak Jokowi yang diklaim itu sebagai dokumen elektronik gitu ya, padahal itu bukan masuk kualifikasi dokumen elektronik. Satu yang penting saya tambahkan untuk keterangannya Mas Gafur ini selaku kuasa hukum saya, meskipun kita menayangkan beberapa bukti yang nanti kita sama sekali tidak masuk menganalisis bukti itu seperti apa. Jadi kita nggak masuk ke pokok perkara. Karena sidang pra peradilan adalah menguji formalnya, aspek formilnya, bukan aspek materialnya. Jadi itu supaya nggak salah ya, karena kemarin jaksa pun salah. Dia mengira kami masuk ke material. Padahal tidak. Kami itu hanya menguji formalnya saja. Dan selalu diingat teman-teman semua, jaksa kemarin sempat atau termohon sudah sempat salah dan kemudian termohon atau turut termohon ya. Pokoknya ada yang salah tanggal. Termohon. Dari pihak Polda Metro Jaya yang kemudian pada awalnya mengatakan 19 Juni itu sudah dilimpahkan. Dan kemudian kami langsung mengkoreksi itu, kami langsung men-challenge itu di dalam replik kami, dan kemudian dia baru melakukan renvoy atau koreksi setelahnya. Jadi ini perlu dicatat ya, hakim juga perlu mungkin mendengar atau masyarakat perlu mendengar, renvoy atau pembenaran tanggal itu baru dilakukan setelah kami melakukan replik. Ya, jadi artinya sudah salah. Yang dikatakan sudah salah, tidak bisa lagi dikoreksi. Oh, itu sudah kami koreksi. Gitu ya, saya kira. Betul, Mas Roy. Ya. Kemarin kan dari Polda kan bilang kalau misalnya pra-peradilan ini bukan ranahnya pra-peradilan. Apakah saksi ini nanti akan membuktikan itu? Ya, karena kita bicara masalah formil, ini bukan masalah material. Mereka mengira kami itu akan bicara masalah material dan itu adalah pokok perkara. Tadi sudah sampaikan Mas Gafur ya. Ada tambahan Mas Gafur? Kemarin kan jawaban dari termohon adalah ini kami masuk ke pokok perkara. Padahal di dalam surat permohonan kami justru dari awal kami tegaskan bahwa ini tidak masuk ke pokok perkara. Kalau pokok perkara kan berarti kita bicara pembuktian unsur delik dan perbuatan. Material itu. Yaitu material. Tetapi dalam pra peradilan ini kami men-challenge adalah bukti permulaan yang cukup. Kalau bukti permulaan yang cukup berarti penyidik punya nggak bukti permulaan yang cukup, dan itu aspeknya formil. Ya, oleh karena itu kami sebenarnya dari jawaban termohon kemarin justru tidak menjawab pertanyaan kami di dalam surat permohonan, dan tentu kita akan kembalikan kepada hakim pra peradilan ya Mas Roy ya. Karena kemarin dalam replik kami juga kami menolak semua dalil-dalil dari termohon yang disampaikan dalam surat jawabannya. Dan ada satu lagi Mas Roy. Kemarin ada eksepsi dari jaksa penuntut umum ingin menegasikan pasal 163 ayat 1 huruf P bahwa terhadap pemeriksaan pokok perkara itu bisa tetap harus dilakukan. Nah, saya kira itu tidak. Saya kira itu yang salah. Pak Refli, ada tambahan? Nggak ada. Oke. Ya, dari teman kuasa hukum lain nggak ada ya. Ya. Ya, pokoknya saya sekali lagi berterima kasih. Ya, hati saya masih tetap ingin bersama teman-teman TAKA, dan tidak perlu saya sebutkan. Ada beberapa atau banyak teman-teman TAKA yang sudah japri saya dan menyatakan memaklumi adanya surat ini, dan mereka menyayangkan adanya oknum ini, dan mereka juga tidak tahu menahu kalau kemudian beredar meme yang mengatasnamakan mereka. Ini penting ya, mereka tidak tahu menahu soal itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau harus ada penegasan, karena surat kuasa khusus itu dulu terus banyak nama. Saya nggak mungkin mencuplik satu nama ya, karena secara hukum harus semuanya digugurkan, dibatalkan. Jadi tidak ada lagi surat kuasa untuk TAKA, tapi itu dengan rasa saya yang setelah saya istiqoroh, ya saya benar-benar memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini harus saya lakukan. Karena bagaimanapun juga TAKA itu sudah membersamai saya lebih dari setahun ini, dan teman-teman juga termasuk Mas Gafur, termasuk Bu Aya itu kan juga dari TAKA. Jadi sebenarnya nggak perlu dimasalahkan ya, apapun namanya kalau masih tetap ingin bersama. Saya kira itu ya teman-teman yang ingin saya hadirkan, dan terima kasih untuk semua teman-teman, dan kita nanti yang ada di dalam mungkin kalau melihat mana yang tim beneran, mana yang tidak. Nah, kalau yang tim beneran itu yang pakai ini. Nah, tim Roy Suryo ini ya. Gitu, dan saya juga support kepada Dr. Tifa sekali lagi. Maka saya juga ketika sidang Dr. Tifa besok akan menggunakan pin ini juga. Keadilan untuk Dr. Tifa. Jadi kami tetap kompak, dan semalam saya mengeluarkan tayangan kami berdua selama 15 menit
statement saya bersama dengan Dr. Tifa ada di Roy Suryo Official dan juga ada di Dr. Tifa Channel. Silakan diambil, ya bebas, nggak akan saya strike ya kalau ada teman-teman yang ngambil. Itu ya teman-teman, kita ikuti dulu. Ya nantinya akan seperti ini, ya. Mungkin hari ini belum semuanya pakai karena masih dalam distribusi, ya yang ada. Tapi ini adalah menunjukkan kami masih tetap bersama, ya. Dan kami berdua tadi malam, ya. Dan itu sudah kita keluarkan, kita rilis jam tengah malam ya, gitu. Wah, ya untuk kita keluar videonya 15 menit statement saya bersama Dr. Tifa. Tapi daging. Ya, daging semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bang. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.